Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia di rumah, kembali bersama saya Leli Nur Rohmah dalam acara Belajar Islam. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai selamatkan Pedila, perempuan yang dilacurkan. Siapakah mereka, apa problem dan persoalan yang dihadapi oleh Pedila? Telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber. Yang pertama adalah Ibu Ipatul Umniati MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, makasih Mbak Leli. Ibu Iva ini sehari-hari beraktivitas sebagai pengajar di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Eko Bambang Subiantoro. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya Pak Eko ini dari organisasi Aliansi Laki-Laki Baru. Ini luar biasa nih organisasinya ya. Belum banyak kayaknya yang tahu. Nah, organisasi ini adalah organisasi yang konsentrasi pada upaya kesetaraan gender yang dilakukan oleh para laki-laki ya. Laki-laki baru tentunya. Ya. Baik, sebagaimana tema yang akan kita bahas, mungkin pertanyaan yang paling mendasar nih, apa sebenarnya Pedila? Kalau tadi singkatannya adalah perempuan yang gacurkan. Apa yang dimaksud dengan Pedila? Mau siapa dulu yang Mbak? Mas Eko? Ya, boleh. Baik kok, silakan. Oke. Kalau tadi diistilahkan Pedila ya, perempuan yang dilacurkan. Sebenarnya ini adalah proses yang secara transformatif terus-menerusan mengubah dengan istilah, kalau dulu kita mengenal ada wanita tunasusila. Tetapi dari aspek pembahasan wanita tunasusila, apakah seolah-olah bahwa wanita ini adalah tuna. Kalau tuna itu kan tidak bisa melakukan sesuatu atau cacat dan sebagainya. Seolah-olah perempuan, padahal aspek masalah sosialnya di situ sangat banyak sekali. Ada WTS, ada yang mengatakan pelacur, ada yang mengatakan PSK, perempuan pekerja seks komersial ya. Itu perkembangan lebih jauh. Terakhir memang lebih banyak menggunakan istilah pekerja seks komersial karena memang bahwa mereka bekerja, itu mereka melakukan ini semua, pekerjaan itu bagian dari pekerjaan, sehingga hak PSK ini harus dipenuhi juga. Misalkan tidak terlepas dari kekerasan, terlepas dari bahwa dia harus juga mendapatkan hak untuk sehat dan sebagainya, juga harus diperhatikan. Lebih jauh lagi terus berkembang masyarakat kita dan teman-teman terus melakukan kajian tentang masalah ini, itu kok ini bukan hanya sekedar masalah komersial, persoalan hak perempuan pekerja seks secara komersial, tapi ini kita melihat ada aspek yang namanya bahwa ada problem trafficking, perdagangan perempuan, ada pemaksaan, ada aspek juga ada aspek kemiskinan, ekonomi dan segala macam, sehingga lebih tepat kalau ini juga bisa kita katakan adalah perempuan yang dilacurkan, Pedila. Sehingga artinya apa? Artinya bahwa tidak semua perempuan itu mau untuk menjadi pekerja seks komersial. Bahwa untuk menamakan mereka pekerja seks komersial ini ada aspek lain yang harus dipahami masyarakat, bahwa kita harus melihat bahwa dia adalah perempuan yang dilacurkan. Oleh siapa yang melacurkan? Adalah lingkungan sosial. Struktur masyarakat kita yang menstigma perempuan ataupun yang mendiskriminasi perempuan seringkali menjadikan seorang perempuan untuk potensial untuk menjadi pelacuran. Kemiskinan juga menjadi aspek penyebab kenapa orang perempuan akhirnya menjadi pekerja seks ya. Dan ini jadi dalam terminologi sosial dan sebagainya, penggunaan istilah ini lebih melihat problem ini bukan pada perempuan yang menjadi problem ketika ketika menjadi pekerja seks ya, tetapi ada aspek sosial yang harus dipahami oleh masyarakat, lingkungan sosial. Kenapa perempuan kebanyakan itu menjadi pekerja seks komersial, sehingga dia dilacurkan faktor-faktor itu yang harus dipahami masyarakat, sehingga ada istilah perempuan dilacurkan ya, kita menyebutnya. Artinya tidak selalu perempuan menjadi pekerja seks adalah keinginan dirinya, mungkin dia terjebak dalam lingkungan sosial, stigma sosial, ekonomi sosial juga dan seperti itu. Mbak Iva silakan akan menambahkan atau melihat dari sisi yang lain. Menambahkan saja dari Mas Eko, memang itu istilah yang sudah mengalami berbagai macam proses ya setelah dilakukan beberapa kajian yang mendalam, karena kita melihat memang PSK dalam tanda petik itu memang banyak yang dalam kondisi yang terdesak gitu, makanya di situ melihatnya kita lebih melihatnya
Pedila itu sebagai korban gitu ya. Jadi kita melihatnya lebih kepada faktor kenapa akhirnya memilih seks sebagai profesi akhirnya begitu, atau sebagai jalan untuk ya menutupi faktor-faktor tadi gitu. Jadi pedila di sini tidak dilihat sebagai seorang yang dengan kemauan sendiri, tetapi banyak karena korban atau karena ada beberapa kondisi yang akhirnya membuat dia memilih dalam lingkungan itu seperti itu. Oke, mungkin nggak, kalau tadi kan ada faktor sosial, faktor ekonomi, mungkin juga faktor lingkungan yang membuat perempuan masuk dalam wilayah pekerjaan seperti itu dan kemudian dilacurkan. Ada nggak sih yang persoalannya adalah karena persoalan keluarga, mungkin keluarga yang melacurkan perempuan itu sendiri? Ya, itu salah satu juga dari aspek sosial nanti itu salah satu juga ada apalagi anak perempuan ya, ini cukup rentan sekali bahwa anak perempuan itu kan seringkali sebagai aset ya, aset di dalam masyarakat kita itu yang sangat yang mengedepan patriarkis itu menjadikan perempuan itu sebagai aset, tubuhnya dia itu menjadi bagian dari aset sehingga dapat menjadi nilai ekonomis ketika dia harus dijual, harus dijadikan pekerja seks dan sebagainya. Sehingga banyak sekali justru lingkungan keluarga ini secara tidak sadar ini menjadikan anaknya sebagai pekerja seks komersial. Sehingga dia perempuan sendiri karena tidak memahami aspek-aspek itu seringkali ikut saja. Keluarga menyerahkannya itu kepada itu. Sehingga itu yang disebut bahwa yaitu dia dilacurkan banyak sekali, lingkungan sosial, lingkungan lebih luas, masyarakat, keluarga juga menjadi potensi untuk menjadikan seseorang, khususnya anak perempuan ini menjadi jadi orang yang masuk dalam dunia prostitusi, pekerja seks itu seperti itu. Baik, sebenarnya Mbak Ipa juga nanti akan mengomentari untuk bagaimana aspek keluarga dalam menjerumuskan anak perempuan dalam pekerjaan seperti ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Belajar Islam, tetap bersama kami.